kita ini berusaha amal kita nih, tapi kita bukan menciptakan amal itu. La khaliqul amal, kita bukan menciptakan amal itu. Jadi ini alasan kenapa kita tidak elok, tidak cocok, tidak pantas, tidak patut meminta pahala kepada Allah. Kenapa tidak cocok? Ya bahasanya tidak cocok. Karena yang beramal itu hakikatnya bukan kita, kehendak dari Allah, daya upaya Allah, semua dari Allah. Kita hanya usaha untuk beramal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ibada wa a'malahum wa waffaqahum wa hadahum wajtabahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul khalaiqi wa malikuhum, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi wa atqahum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara mustafahum wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada bihudahum, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita masih dapat bertemu, bertatap muka untuk meneruskan kajian kitab hikam kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tasi'ata asyrah ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-119 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, la tatlub iwadan ala amalin lasta fa'ilan, yakfi minal jazai laka ala al-amali an kana lahu qabilan. Janganlah kamu menuntut kepada Allah, menuntut gantian, menuntut ganjaran, meminta pahala atas sebuah amal yang mana engkau tidak memperbuat akan amal itu. Cukup dari balasan bagi engkau
atas amal itu bahwa adalah Allah Ta'ala menerima amal tersebut. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-119 ini. Maksudnya itu adalah idza amilta ayyuhal muridu amalan, apabila engkau beramal wahai seorang murid, dan ini merupakan lanjutan dari hikmah yang sebelumnya. Kita sudah sebutkan hikmah ini juga ditujukan kepada seorang murid. Siapakah murid itu? Murid itu adalah orang yang ingin dicintai Allah, ingin dikasihi Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat ridha dari Allah. Itulah namanya al-murid. Maka dikatakan idza amilta ayyuhal muridu amalan, apabila engkau beramal wahai seorang murid akan suatu amalan, salatan kana aw ghairaha, sama ada itu sembahyang ataupun amalan lainnya, adakah dia puasa, haji, baca Quran, selawat, zikir dan lain-lainnya, maka apabila kita beramal dengan amalan-amalan itu seperti sembahyang maghrib tadi, fadzalika bimasyiatillahi wa hidayatihi wa taufiqihi wa haulihi wa quwwatihi, maka yang demikian itu adalah kehendak daripada Allah, merupakan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, wa haulihi wa quwwatihi, dan daya upaya dari Allah. Jadi hadirin sekalian, apapun yang kita buat, kehendak kita sembahyang puasa, itu sebenarnya hakikatnya kehendak Allah, bukan kehendak kita. Apa dalilnya? Maka berfirman Allah dalam surah At-Takwir ayat yang ke-29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kamu berkehendak, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah, melainkan menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi artinya kita ini tidak akan bisa berkehendak untuk sembahyang, kita tidak akan bisa berkehendak untuk sembahyang kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkehendak bersedekah itu takkan bisa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, hujan ini jalan yang kurang baik, datang ke Besilam dari Medan, dari Binjai dan dari mana-mana. Kehendak kita itu sebenarnya kehendak Allah. Sehatnya kita karena kehendak Allah, kuatnya kita itu karena kehendak Allah, dan tidak ada segala sesuatunya itu melainkan atas semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman ini jelas bahwa kita tidak ada punya kehendak itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan Allah juga yang menciptakan amal perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kita, wa ma ta'malun, dan segala yang kita buat itu merupakan ciptaan Allah. Dan dikatakan pada ayat lain, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Rasul, kata Allah,
tidaklah engkau yang melemparkan itu. Wa ma ramaita idh ramaita, ketika engkau melemparkan itu, walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melemparkan itu. Zahirnya yang sembayang itu memang kita, zahirnya yang melempar itu adalah kita, yang batunya, yang tanah, yang pasirnya, yang tombaknya, zahirnya memang kita, tapi pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, inilah di antara dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran bahwa kita tidak ada kemampuan untuk beramal, tak ada kita. Nanti kalau kita menyangka kita hanya muncul ujub nanti. Jadi artinya dalil yang kita sebutkan tadi, tidak adalah kemampuan kita itu untuk beramal kalau tidak ada daya dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal kecuali dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَكَيْفَ يَلِيقُ بِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْأَجْرَ عَلَى عَمَلٍ لَسْتَ فَاعِلًا. Bila mana sudah jelas tadi, kan jelas tadi itu bukan kita yang berkehendak, yang berkehendak itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu, ini sudah jelas bahwa kita tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah, maka bagaimana patut dengan kita menuntut ganjaran dari Allah itu? Sudahlah kita bukan berkehendak, bukan kita yang beramal, Allah yang beramal, minta ganjaran pula kita. Yang mana amalan yang kita buat itu pada hakikatnya itu adalah bukan kita, zahirnya itu memang kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama anta muktasibul a'mal la khaliqul amal. Engkau itu hanya berusaha amal. Kita ini berusaha amal kita ini, tapi kita bukan menciptakan amal itu. La khaliqul amal, kita bukan menciptakan amal itu. Jadi ini alasan kenapa kita tidak elok, tidak cocok, tidak pantas, tidak patut meminta pahala kepada Allah. Kenapa tidak cocok? Ya bahasan tidak cocok. Ya. Karena yang beramal itu hakikatnya bukan kita. Kehendak dari Allah, daya upaya Allah, semua dari Allah. Kita hanya usaha untuk beramal saja. Ada contoh tuan-tuan sekalian, kita diberi orang rumah dan perlengkapannya. Kita diberi orang rumah dan segala perabotnya lengkap. Ada rumah lengkap dengan segala perabotannya, diberi, dikasih pada kita. Lalu orang itu minta pada kita suatu, disuruhnya kita suatu, lalu kita laksanakan. Setelah itu kita minta upah pada orang yang berikan rumah pada kita itu, ditopuknya gitu. Tak wajar dia, tak wajar dia. Wa idza amilta amalan wa talabta al-'iwada fa anta jahilun billah, jahilun bimasyiatillah wa taufiqihi wa hidayatihi wa haulihi wa quwwatihi. Dan apabila engkau beramal suatu amalan lalu meminta gantian pada Allah, maksudnya minta ganjaran pada Allah, ya Allah berilah sembahyangku ini surga dan sebagainya. Ya, ini tetap pada hasil nanti pada penghujungnya jangan juga tuan salah faham ini ya.
Karena permintaan kita siang dan malam itu, ya, siang dan malam. Asal kita berdoa, tentu kita minta surga dan dihindari dari neraka, minta panjangkan umur, minta sehatkan badan, lancarkan usaha dan lain-lainnya. Nanti pada kesimpulan akhir kita akan lebih fahamkan lagi. Karena kita ini memang itulah permintaannya. Nanti macam mana kita meletakkan itu nanti. Ya Allah, berilah sembahyangku ini, ya, sembahyang maghrib tadi surga, jauhkan aku dari api neraka. Maka dikatakan fa anta jahilun billah, maka engkau ini jahil dengan Allah, jahil dengan kehendak Allah, jahil dengan taufik Allah, jahil dengan hidayah Allah, dan jahil dengan daya upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita ini untuk beramal. Allah yang menggerakkan hati kita untuk beramal. Kita tidak tahu bahwa Allah yang memberi daya upaya sehingga kita bisa sampai berkumpul di madrasah ini. Jangan kita mengira itu kemampuan kita. Jangan sekali-kali kita mengira bisa salat, bisa puasa, bisa berkumpul seperti ini karena kemampuan kita. Tidak, tapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi, tuan-tuan sekalian, boleh jadi kita menyangka bahwa ibadah itu manfaatnya untuk Allah, lalu kita minta upah. Kita sangka ibadah yang kita ibadahkan itu, yang kita kerjakan, kita sangka itu manfaatnya untuk Allah, lalu kita minta upah, minta pahala kepada Allah. Wal jahilu billah yastahiqqul iqaba min. Orang yang jahil itu berhak disiksa oleh Allah. Kita sudah sampaikan. Orang yang jahil itu yastahiqqul iqab, dia berhak untuk disiksa oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita berdoa itu, ya Allah berikan surga, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah sehatkan aku, kuatkan aku, yastahiqqul iqab, dia berhak untuk disiksa. Wa idza lam yu'aqibka bal yaqbalu amalaka ma'a jahlika bih fahuwa fadlun wa ihsanun azimun minhu ilaika. Apabila Allah tidak menyiksa engkau, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita minta seperti itu, yastahiqqul iqab, berhak untuk disiksa, tapi kita tidak disiksa, mintanya si itu aja, tapi tidak ada siksa itu datang kepada kita. Oleh karena itu, kalau itu terjadi pada kita semuanya ini, meminta sesuatu ganjaran pahala dan kita tidak disiksa, fahuwa fadlun, itu merupakan anugerah, kurnia Tuhan, wa ihsanun azim, dan kebaikan yang besar dari Tuhan kepada kita. Baik betul Tuhan kita kepada kita. Kita aja yang tak tahu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, hikmah ke 119 ini merupakan lanjutan dari hikmah yang ke 118. Jadi hikmah ini lanjutan dari hikmah yang sebelumnya. Falhasil al-amilu talibul iwad murtabun ala wa'dillahi kama fil hikmatis sabiqah. Orang yang beramal, orang yang menuntut upah, menuntut pahala, itu adalah orang-orang yang ragu, murtab atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebut hikmah yang terdahulu.
Itu kan kita ulang lagi, Allah sudah berjanji orang yang beribadah, yang beramal, laki dan perempuan akan diganjar, akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu pasti. Innallah la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak akan ingkar akan janji-janjinya. Jadi jangan diminta lagi. Allah sudah berjanji, engkau kalau sembahyang, engkau akan kalau puasa akan diberi ganjaran ini, ganjaran itu. Itu janji Allah. Lalu kita minta lagi, nyel kita tuh. Innallah la yukhliful mi'ad, karena sesungguhnya Allah itu tidak ingkar akan janji-janjinya. Jadi orang yang ragu itu adalah orang yang ragu akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita ada contohkan sembahyang duha. Kita ulang lagi tuan-tuan sekalian. Itu ya mungkin terkadang kita sembahyang duha itu dimotivasi, didorong karena orang yang sembahyang duha itu akan diluaskan rezekinya. Maka berduyun-duyunlah orang sembahyang duha. Apa kata Rasulullah? Salatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Sembahyang duha itu dia membuka pintu-pintu rezeki dan menghilangkan kefakiran. Maka sembahyang duha lah orang. Tujuannya apa? Motivasinya supaya luas rezekinya. Padahal Rasul sudah katakan kalau engkau sembahyang duha, banyaklah rezekimu. Jangan minta lagi. Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqratun abada. Orang yang membaca surah Waqiah, ya, surah Waqiah itu surah kalau dibaca dia, kita tidak akan fakir untuk selamanya. Begitu kata Rasulullah. Jadi sembahyang duha dan membaca Waqiah, motivasinya itu bukan itu lagi. Jadi kalau kita sembahyang duha dan kita membaca surah Waqiah, motivasinya adalah untuk menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Begitu dia. Itu Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Sekiranya neraka tak ada, sekiranya neraka itu tidak diciptakan Allah, takkan ada orang bersujud di muka bumi ini. Ini pernyataan ini ditujukan kepada orang awam. Orang yang ingin dicintai Allah ini, ada neraka, ada surga, itu bukan urusan mereka. Bahkan sampai ke tahap mereka tidak inginkan surga itu. Yang mereka inginkan adalah pencipta surga itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin beralih seperti ketua sekolah lah, kepala sekolah, tuan-tuan sekalian, mengumumkan kepada murid-muridnya. Satu sekolah diumumkan, wahai murid-murid, besok kita mulai libur dan puasa Ramadan 3 bulan penuh. Barang siapa yang puasa di antara kalian ini puasa 3 bulan 30 hari berturut-turut 1 bulan penuh, bulan Ramadan itu, maka akan diberi upah, diberi hadiah. Kata kepala sekolah tadi kepada anak-anak muridnya itu, dikumpulkan semuanya, yang puasa 1 bulan Ramadan penuh akan diberikan hadiah. Tamatlah 1 bulan itu, tamatlah bulan Ramadan, kumpul lagi, ditanya siapa yang puasa, semuanya puasa. Ditanya kenapa puasa, karena hadiah. Kalau itu diamatkan pada kita, malu kita. Tuan, marilah ya, kalau besok Tuan puasa Ramadan ini sebulan, ada hadiah juga. Malu kita. Jadi motivasi puasa itu nanti dan sembahyang bukan itu lagi dia. Kita tidak ingin amal ibadah kita sama dengan ibadah kita pada 30 tahun yang lalu itu. Mestilah dia ada peningkatan kualitasnya. Hadirin dan hadirat sekalian, wajahilun billah, orang yang beramal dan orang yang menuntut upah ini adalah orang yang jahil dengan Allah. Wajahilun billah
wa jahilun binafsihi, jahil dengan dirinya sendiri, wa ghairu mustahin minallahi ta'ala, orang yang menuntut upah pada Allah adalah orang yang tidak malu kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, wa ghairu mustahin minallahi ta'ala, orang yang menuntut upah pada Allah ini adalah orang yang tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lianna faidatal amali ta'udu ila nafsil amil. Ya, saya ulang, lianna faidatal amali ta'udu ila nafsil amili. Artinya, karena faedah beramal itu kembalinya kepada diri orang yang beramal itu. Kita sembahyang tadi itu, faedahnya itu kembalinya kepada kita. Segala amal yang kita buat, maka faedahnya kembali kepada kita dan bukan kepada Allah. Andai kata pun di dunia ini tidak ada orang yang bersujud kepada Allah, tak ada orang bersujud, sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran keagungan Allah. Satu dunia ini tidak ada orang yang bersujud kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau begini tuan-tuan sekalian, semua orang yang ada di dunia ini seperti Abu Jahal semuanya. Seperti Abu Jahal, sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak perlu kepada amal yang kita buat itu. Amal yang kita kerjakan itu kembalinya kepada diri kita, bukan kepada Allah. Dan andai kata pun semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga kiamatnya dunia tidak ada orang yang bersujud, dia tidak akan mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah bahwa kita beramal ini bukan untuk kepentingan Allah. Kita beramal untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita beramal dan faedahnya untuk diri kita, apakah kita tidak malu minta upah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa amal, faedah amal itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah, tidakkah kita malu minta pahala kepada Allah? Sudahlah bukan kita beramal, sudahlah kita bukan beramal, lalu faedah amal itu kembalinya kepada kita, minta pahala pula kita kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ini selalu nih ceramah-ceramah pada bulan Ramadan disebutkan sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Jadi faedah puasa ini kembalinya kepada orang yang berpuasa itu. Bersedekah agar kamu terpelihara dari bencana, faedahnya bukan kepada Tuhan Allah, tapi kepada kita. Kita salat dan ibadah-ibadah lainnya itu faedahnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau faedahnya itu kembali kepada kita, seperti yang kita sebutkan tadi, kenapa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amalan yang kita buat itu. Hadirin dan hadirat sekalian, ada satu contoh, kata dokter, dokter bercakap kepada pasiennya, dibilangnya pada pasiennya, engkau ini mesti olahraga pada pagi dan petang.
supaya engkau sehat. Setelah dilihat penyakit pasiennya ini, maka dianjurkan dokter engkau ini olahraga pada pagi dan petang. Maka olahragalah pasien tadi ini, olahragalah dia pagi dan petang sehingga sehat walafiat dia. Setelah sehat, dia pun datang ke dokter. Wahai dokter, perintah engkau, anjuran engkau sudah kulaksanakan. Aku sudah berlari, sudah olahraga pagi dan petang, dan aku sudah sehat. Minta upahnya. Minta upahnya dokter. Ini namanya jahilun billahi wa jahilun binafsih. Dia jahil dengan Allah, jahil dengan dirinya sendiri. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti membawa kebaikan kepada kita. Tidak ada yang tidak. Semuanya perintah Allah ini membawa kebaikan kepada kita, baik yang segera dan yang akan datang, baik yang zahir maupun yang batin. Setiap kejahatan yang dilarang oleh Allah, apapun bentuk kejahatan itu yang dilarang tadi, pasti ada mudaratnya, akan menimpa kita. Jadi kebaikan yang diperintahkan dan kejahatan atau keburukan yang dilarang, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Pernah saya sebutkan kepada kita semuanya, jangankan sifat Allah, jangankan zatnya Allah, perbuatan Allah dan ciptaan Allah tak mampu kita untuk mengkajinya, melainkan sedikit saja. Jangankan kita ingin mengkaji sifat-sifat Allah itu, mengkaji zatnya, tak bisa. Jangan kedua itu, perbuatan Allah saja tak mampu kita, dan ciptaan Allah itu. Apa contohnya? Allah ciptakan seekor nyamuk. Allah ciptakan seekor nyamuk. Apa manfaat nyamuk ini? Orang memang tak tahu, semua kita tak tahu. Kalaupun ada kajian dan tahu, mungkin dalam 5% saja yang tahu tentang apa faedah nyamuk. Yang jelas di Malaysia sana, di bandar, di kota, banyak orang mati kan nyamuk. Alhamdulillah kita di Islam itu ada. Tapi nyamuk itu kalau mencotok gatal aja lah. Di sana, di bandar, di apartemen sana tuh tuan-tuan sekalian, banyak nyamuk mematikan orang. Pernah satu kali orang berselisih dengan seorang ayah yang anaknya kena zaman denggi namanya. Menangis dia, mengatakan anaknya sedang dirawat, darahnya tidak mengalir. Beku darah itu kalau kena nyamuk tadi itu. Itu bahayanya nyamuk tadi. Denggi namanya. Malaria. Apa faedah nyamuk ini? Dikaji, mungkin 1-2 dapatlah kita. Dengan adanya nyamuk, adanya obat nyamuk. Ada obat nyamuk itu, adanya pabrik nyamuk, obat nyamuk itu, adalah karyawan-karyawannya. Nah, itu yang kita tahu. Dan banyak hal-hal lain yang kita tidak tahu. Sampai ke tahap ada dokter ahli nyamuk. Ada dokter ahli nyamuk. Karena di sebuah hospital itu, rumah sakit itu, ada orang kena denggi ini. Oh, sama si fulan tuh. Serasi pula orang sama dia. Dokter ahli nyamuk kata orang. Dokter ahli nyamuk. Itu yang kita tahu. Makanya kalau orang bertanya apa sebab diharamkan babi, apa sebab diharamkan anjing itu, kita akan kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Dia lambat laun akan tahu itu. Dikatakan bahwa dia mengandung cacing pita, dia akan membuat penyakit. Orang-orang non-muslim sana berpuluh-puluh tahun mengkonsumsi daging babi, anjing, sehat walafiat.
Kita yang makan ikan daging nih encok pula. Kembalikan kepada Allah. Allah Maha tahu itu. Jadi kebaikan-kebaikan Allah perintahkan kepada kita itu untuk kebaikan kita, dan kejahatan, keburukan yang Allah larang itu adalah kebaikan untuk kita juga. Itu kita mesti faham itu. Jadi hikmah yang ke-118 ini dan hikmah yang ke-118 dan hikmah yang ke-119 ini jelas bahwa kalau selama ini kita beramal mengharapkan sesuatu dengan amal kita kepada Allah, itu adalah satu kesalahan dia. Bukan begitu. Jadi itu mesti dirubah, tuan-tuan sekalian. Ya, pelan-pelan dirubah dia. Jangan sampai kita tergolong orang yang jahil, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang kita sembahyang ini semata-mata melaksanakan perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan ibadah-ibadah lainnya. Perkara kita meminta surga itu memang perintah, itu memang suruhan. Ingat baik-baik, dia tidak bertolak belakang. Kalau perkara kita meminta, ya Allah berikan kepadaku surga, itu memang perintah. Ya Allah jauhkan aku dari neraka, itu memang perintah, disuruh kita. Tidak salah. Tapi akhirilah permintaan ini birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu kita berdoa, supaya kita tidak tersilap. Kita minta surga itu seakan-akan karena amal kita, dihindari dari neraka seakan-akan karena sembahyangnya kita. Jadi apapun amal yang kita buat, mintalah surga kepada Allah, minta kepada Allah supaya terhindarkan dari neraka. Tapi akhiri doa itu dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa itu. Jadi terkadang para imam, para pendoa itu penutup setiap doa itu birahmatika arhamar rahimin dan innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dalam bacaan qunut itu, tuan-tuan sekalian, itu dalam hadis sebegini dia. Tapi di Islam diseragamkan dia. Apa dia? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ada satu kalimat waqina dalam hadis itu, waqina syarra ma qadait. Tengok itu. Waqina syarra ma qadait. Ya Allah, hindari kami dari segala kejahatan-kejahatan yang kau ciptakan, yang kau tentukan itu. Waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan, bukan karena amal kita, birahmatik. Jadi ada di hadzaf itu dimunculkan dia waqina birahmatika syarra ma qadait. Itu Imam Syafi'i begitu dia bacanya itu. Makanya di silam ini diseragamkan dia. Jadi imam-imam itu tidak membaca waqina syarra ma qadait. Salah? Tidak salah, betul juga, tapi kita ingin seragam dia. Kenapa dibaca waqina birahmatika syarra ma qadait? Karena segala sesuatu ini, tuan-tuan sekalian, kebaikan, keburukan yang terhindar dari kita itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sebutkan, dan itu mungkin berulang, secara hakikat dan ma'rifat itu baik dan buruk disandarkan kepada Allah. Yang baik disandarkan kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada Allah. Itu secara hakikat dan ma'rifat. Tetapi secara adab dan syariat, baik itu disandarkan kepada Allah, buruk itu disandarkan kepada kita. Jadi kalau kita menerima nikmat kebaikan, Allah. Kalau kita ditimpa musibah, salahkan diri kita, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam kita di sungai, ini sudah takdir Allah, jangan.
karena kebodohan diri kita. Jangan coba-coba kita menyalahkan Allah. Yang baik sandarkan kepada Allah, yang buruk sandarkan kepada kita. Adabnya begitu, tak boleh tidak. Karena secara hakikat ma'rifatnya baik dan buruk dari Allah. Kita beramal pun nih karena Allah, bukan karena kita. Jadi jelas hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau tuan-tuan minta surga, tak pueh tuan. Saya kalau berdoa mesti saya minta itu juga, boleh sonang hati saya. Surga saja, belum terbiasa, tak apa-apa. Akan tetapi ada perubahan. Dia berubah dia. Tidak itu lagi, karena orang-orang yang ingin dicintai Tuhan itu bukan itu lagi mereka. Bukan itu permintaannya lagi. Mereka tidak meminta itu, mereka meminta Allah itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, kalau kita banyak betul minta surga nih, boleh jadi kita dapat surga itu nanti, tapi tak jumpa Tuhan. Mau kita begitu? Ya Allah, berikan surga. Allah masukkan kita ke surga itu. Jumpa Tuhan tidak. Padahal nikmat yang paling agung itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan surganya itu. Itulah dia kajian kita malam ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita teruskan pada hikam yang seterusnya, hikam yang ke-120. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan Allah memberikan kemudahan kita dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjunjung tinggi perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.